Saudara, pihak kepolisian telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan dan juga mutilasi terhadap pengusaha Irwan Huta Galung yang kemudian ditangkap di daerah asalnya di Banjarnegara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami yang juga mengikuti konferensi pers yang digelar hari ini. Ada Iwan, wartawan Tribun Jateng di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat sore, Iwan, silakan dengan laporannya bagaimana hasil konferensi pers yang hari ini digelar dan juga menghadirkan pelaku pembunuhan ini. Ya, selamat sore Rekanila dan pemirsa Tribunus. Bisa saya sampaikan, selepas tadi siang saya mengikuti konversi pers terkait penangkapan pembunuhan bos isi ulang air minum dan LPG di Kota Semarang, menghadirkan secara langsung pelaku yakni Muhammad Hussein, usia 28 tahun, warga Banjarnegara. Dalam konversi pers itu terungkap beberapa fakta menarik yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, Hussein, pelaku utama dan pelaku tunggal pembunuhan tersebut, mengaku tidak menyesali perbuatan tersebut. Dalam konversi pers tersebut, Hussein juga tampak tersenyum begitu dan sempat tertawa kayak gitu di hadapan para jurnalis dan polisi. Hussein mengaku tidak menyesal melakukan pembunuhan itu karena dendamnya selama ini sudah terlampiaskan atau sudah dapat terlunasi seperti itu. Nah, Hussein juga mengungkapkan mengapa dia tentu motifnya dendam dan alasan dia mengapa memotong atau memutilasi bagian kepala dan bagian tangan. Hussein dalam konversi pers menyampaikan dia memotong bagian kepala karena sebagai tanda bahwa dia membalas selama ini cacian dan makian dari bosnya atau korban Irwan Huta Galung. Kemudian memotong bagian tangan karena selama ini dia mengaku dihajar oleh bosnya dan dia memotong tangan itu sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan dari Pak Irwan Huta Galung. Tentu alibi atau dalih yang dinyatakan oleh si pelaku Hussein masih didalami oleh pihak kepolisian. Kemudian fakta berikutnya, pelaku membunuh si korban dalam kondisi tidur. Jadi ketika korban tertidur di tempat usahanya di Jalan Mula Warman Raya, Tembalang, sedang beristirahat sekira pukul 8 malam dan setengah 9 malam, pelaku datang dengan menyiapkan linggis, kemudian menghujamkan linggis itu ke bagian pipi kanan dan pelipis kiri korban sebanyak 2 kali, Rekanila dan pemirsa Tribunnews, hingga korban meninggal dunia di lokasi. Mohon maaf, korban masih bernafas seperti itu. Kemudian setelah korban masih hidup seperti itu, selang 3 jam kemudian, selang beberapa jam kemudian, tepatnya pada hari Jumat dini hari, korban baru memutilasi si pelaku memutilasi korban di lokasi yang sama di tempat istirahat si korban di tempat usahanya. Begitu Rekanila. Mhm. Baik, ini dari update yang dilakukan dalam konferensi pers ini artinya memang Hussein adalah pelaku tunggal, Iwan, dalam kasus pembunuhan dan juga mutilasi ini. Iya, betul Nila. Bisa kami sampaikan bahwa si Hussein ini adalah pelaku tunggal. Sementara polisi menyebut bahwa Hussein adalah pelaku tunggal dari pembunuhan tersebut. Masih ada yang saya sampaikan kemarin, masih ada satu saksi kunci, yakni si Imam, pedagang angkringan yang tidak jauh berjualan di lokasi kejadian. Imam saat ini masih berstatus sebagai saksi. Namun Kapolres Tabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, menyatakan tadi bahwa Irwan bisa, mohon maaf, si Imam bisa saja menjadi tersangka. Namun jeratan pasal yang dikenakan hanya sebatas sebagai saksi yang mengetahui atau orang yang menyembunyikan kejahatan oleh orang lain, namun tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Ancaman pasalnya seperti itu, Nila. Mhm. Oke, artinya sang penjual angkringan atau imam ini sedianya sudah tahu bahwa pelaku Husin ini sudah melakukan pembunuhan, Iwan. Ya, ya betul Nila. Pembunuhan dilakukan pada Kamis malam tanggal 4 Mei 2023 pada pukul 20.30 sekitar pukul itu. Setelah melakukan pembunuhan, si Hussein ini mendatangi angkringan si Imam yang berjarak hanya hitungan meter atau berdekatan atau bersebelahan dengan tempat usaha tersebut. Kemudian si Hussein ini mengobrol kemudian menceritakan baru saja membunuh bosnya seperti itu. Namun si imam menanggapinya dengan biasa, kemudian mereka melakukan minum-minum dalam tanda kutip minuman keras, kemudian mereka melakukan happy-happy dari uang hasil kejahatan yang dihimpun dari si korban. Total uang yang dihimpun dari si korban adalah 7 juta dan motor Bison yang dibawa oleh si pelaku untuk melakukan acara
senang-senang seperti itu dengan memesan perempuan di aplikasi micet. Kemudian mereka berdua setelah menyewa perempuan juga melakukan mabuk-mabukan hingga pagi hari pada Jumat tanggal 5 Mei 2023. Pada subuh itu pukul 4 pagi barulah Husein dan Imam kembali ke tempat itu. Namun hanya si Husein lah pelaku tunggal itu yang masuk ke dalam toko, sedangkan Imam tidak masuk ke dalam toko. Dia hanya tahu dan menyembunyikan. Si Husein inilah yang menjadi pelaku tunggal yang kemudian pada pagi itu setelah mereka melakukan happy-happy bareng, si Husein baru mengeksekusi atau memutilasi si korban secara mandiri atau secara sendirian. Begitu Nila. Oke, Iwan, jika kita melihat dari apa yang terjadi dalam konferensi pers tadi, tidak ada penyesalan, kemudian mengaku puas saat melakukan aksinya, bahkan bisa dikatakan bahwa aksi pembunuhan ini memang sengaja dilakukan dan sudah secara sadar akan dilakukan oleh pelaku Husein ini sendiri. Apakah dari kepolisian ada update terkait bagaimana kondisi kejiwaan dari pelaku ini? Ya, Nila dan pemirsa Tribun News, betul ya, polisi tadi Pak Kapolres Tabes, Kombes Irwan Anwar menyampaikan akan memeriksa kondisi kejiwaan dari si pelaku Husein ini, si pelaku pembunuhan sadis asal Banjarnegara ini. Namun setelah kami konfirmasi juga kepada psikolog Kota Semarang, Bu Probo, beliau adalah seorang psikolog yang sudah ini ya malang melintang di dunia ini psikologi seperti itu. Dia mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada gangguan kejiwaan di dalam diri si pelaku utama Husein ini. Spekulasi itu muncul karena memang si Husein ini melakukan motif karena dendam. Jadi jangan sampai alibi kondisi kejiwaan dari si Husein ini menjadi dalih pelaku bisa terjerat dari hukuman. Tadi Bu Probo juga menyampaikan mungkin saja pembunuhan sadis itu dilakukan oleh seorang yang biasa-biasa saja kemudian berubah menjadi seorang psikopat. Itu mungkin dalam dunia psikologi karena dorongan selama ini atau dendam kesumat yang disimpan oleh si Husein ini. Husein tadi juga menyampaikan kenapa dia sampai dendam kesumat terhadap si korban. Pertama, Husein sempat diancam mau dibunuh oleh si korban. Ini tentu perlu konfirmasi atau pendalaman oleh polisi, namun pernyataan dia tadi seperti itu. Kemudian kedua, KTP sempat ditahan oleh si korban. KTP pelaku sempat ditahan oleh korban sehingga ketika si Husein ingin resign dari tempat kerja itu tidak bisa. Dia juga di tempat itu digaji kecil, yakni 2 juta per bulan. Kemudian si Husein juga mengaku sering dipukul dari pertengahan bulan puasa kemarin. Mohon maaf informasinya agak telat tadi. Husein telah bekerja di tempat itu selama 1 bulan. Selama 1 bulan bekerja di tempat itu, 2 minggu terakhir Husein sering dianiaya oleh bosnya tersebut. Itu pengakuan Husein. Dia dipukul beberapa kali di bagian mata, pelipis, dan bagian dada juga pernah, sehingga dari tindakan-tindakan bosnya tersebut, Husein menyimpan dendam yang sangat kesumat sehingga tega melakukan pembunuhan berencana hingga berujung mutilasi dan pengecoran tubuh si korban. Begitu Nila. Oke, terakhir Iwan, apa hukuman atau jeratan pidana yang dijatuhkan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku pembunuhan sekaligus mutilasi ini? Ya, ini menarik juga Nila dan pemirsa Tribun News, bahwa tadi setelah polisi menyatakan apa sih pasal yang dijerat kepada si pelaku, si Husein menanggapinya dengan santai dan dia mengaku siap menjalani hukuman itu. Pasal yang dikenakan adalah pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara. Namun Husein dengan santainya menyatakan siap menghadapi ancaman hukuman tersebut. Kaki kanan Husein, kaki kiri Husein juga sempat dihadiahi timah panas dan Husein merasa baik-baik saja. Husein juga memberikan pernyataan yang menarik kenapa dia tidak melakukan kabur atau menyerahkan diri secara langsung kepada polisi setelah dia melakukan pembunuhan tersebut. Husein dengan santainya juga mengatakan semisal dia menyerahkan diri langsung kepada polisi, tentu polisi tidak bekerja seperti itu, dan hal itu disambut tawa juga oleh para teman-teman jurnalis dan pihak kepolisian. Dan Husein meskipun tidak ada perlawanan, dia tetap diberi hadiah timah panas oleh pihak kepolisian. Begitu rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Iwan, wartawan Tribun Jateng, atas informasi Anda terkait kasus pembunuhan yang menewaskan bos galon hingga jasadnya dicor di Tebalang, Semarang, Jawa Tengah. Iwan, selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.